Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kita panjatkan khairat ilahi Rabbi. Marilah jamaah sekalian, rasa syukur yang Allah berikan kepada kita, yaitu karunia nikmat iman. Nikmat iman hanya pilihan orang yang mau. Tapi mungkin Allah juga kasih kenikmatan yang lain kepada seluruh makhluknya. Namun yang namanya nikmat iman tidak bisa semua orang dapatkan. Beruntunglah mari kita di siang Jumat ini terpanggil karena iman. Kita mantapkan iman agar bisa dijadikan pedoman dalam hidup dan kehidupan. Jemaat yang dimuliakan Allah, ketika iman terlepas dari gaya hidup kita menggunakan gaya hidup, aturan atau pedoman di luar Islam, maka apa yang terjadi? Kekacauan, persaingan yang kemudian menimbulkan keretakan, permusuhan, dan saling memfitnah, saling menguasai siapa yang pengen berkuasa. Oleh karena itu dengan iman mari kita merasa nyaman. Dengan iman masyarakat akan tentram. Dengan iman negara akan aman. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketidakamanan, ketidaknyamanan, keterpurukan, kerusakan, kebobrokan adalah ketika iman ditinggalkan. Ketika gaya hidup sudah seperti binatang. Rasulullah dalam hadisnya menyatakan suatu zaman di mana umat manusia satu bangsa pemimpinnya seperti harimau, para menteri-menterinya seperti serigala, hakim-hakimnya penegak keadilan seperti anjing, dan rakyatnya seperti kambing. Bagaimana kehidupan kambing rakyat ketika di sekitarnya, di atasnya, di lingkungan kanan, kiri, dan sebagainya terdapat harimau, serigala, dan anjing? Apakah akan aman, tentram? Apakah akan terjaga? Ini gambaran Rasulullah. Bukan mengecap suatu bangsa, mengecap seseorang, mengecap suatu golongan, tidak. Ini gambaran Rasulullah, suatu saat umat manusia akan seperti itu, kelakuan seperti binatang. Ulaika kal an'am, kamasalil himar, kamasalil kalbun, kunu kirodatan khosiin, seperti ketek. Ya. Banyak gambaran Al-Quran yang seperti itu. Jadi wajar ketika iman ditinggalkan, kondisi manusia
ya, perilaku seperti binatang. Ya, mungkin yang sekarang sedang viral. Ketika oknum aparat keamanan penegak keadilan melakukan korupsi di MBG. Oknum ya, bukan lembaganya, maaf. Oknum polisi. Banyak polisi yang baik ya. Ini oknum ditangkap oleh kejaksaan. Polisi membalas oknum kejaksaan sebagai aparat penegak hukum juga ditangkap oleh polisi. Saling tangkap menangkap, saling kejar mengejar, jeruk makan jeruk. Ya. Saling tuduh menuduh korupsi. Apa itu bukan perlakuan binatang? Apa yang disebutkan oleh hadis Rasulullah bahwa itu adalah ya bagian daripada para penegak hukumnya. Seperti anjing. Itu kata Rasulullah, sabda Rasulullah. Itu yang belubut, yang melanggar aturan, yang hidupnya seperti binatang. Tapi banyak aparat-aparat yang lain yang soleh, yang baik, yang berbakti kepada bangsa, negara. Banyak. Cuma ini beberapa gelintir orang ya meresahkan dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketika terjadi seperti itu, ya, maka aparat penegak hukum, maka akan terjadilah ketidakadilan. Nah, menurut Rasulullah, ketidakadilan itu adalah bagian daripada kerusakan sebuah bangsa. Ada 5 kerusakan. Salah satunya ketidakadilan. Ketika dirasakan oleh masyarakat, oleh rakyatnya. Jemaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, apalagi sebagai seorang muslim, Al-Quran memberikan pedoman berkaitan dengan keadilan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Iyyakum ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima. Fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in taru aw tuqridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. An-Nisa ayat 135. Ayat ini dipampangkan di Mahkamah Agung Amerika Serikat sebagai contoh bahwa Islamlah penegak keadilan yang paling adil di seluruh dunia, dengan ada pendapat satu filosof yang ditempelkan di dinding Mahkamah Agung Amerika. Kalau di kita, di kantor pengadilan, ada nggak ayat ini ditaruh? Dipampangkan agar semua hakim, semua aparatur, dan semua yang membaca melakukan introspeksi. Hai orang-orang yang beriman, jadilah kalian penegak keadilan. Siap menjadi saksi untuk dirimu sendiri, untuk kedua orang tuamu, ya, atau untuk siapapun. Apakah yang terdakwa itu adalah orang kaya atau orang miskin? Jangan kalian berpaling. Tidak mau jadi saksi, bahkan menjadi saksi palsu. Ya. Siap menjadi saksi. Kalau dirinya sendiri salah, akui kesalahannya. Jangan sudah berbuat salah, bagaimana caranya menutupi kesalahannya, melakukan kesalahan yang kedua agar kesalahan yang pertama tidak terlihat, tidak dinyatakan salah. Maka dia berupaya bagaimana, berbagai macam cara supaya tidak salah. Inilah ya kelakuan yang bukan manusia beriman. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kalau dilihat di berbagai segi kehidupan gambaran Rasulullah itu nampak jelas global dialami oleh suatu bangsa, ya, pemimpinnya, menteri-menterinya,
aparatur negaranya, aparatur penegak keadilannya. Seperti itu kira-kira. Salah siapa? Apakah salah guru-guru ketika mendidik anak-anaknya, mendidik para dosen, mendidik mahasiswanya setelah mereka cerdas-cerdas, hebat-hebat, kemudian melamar jadi pegawai, melamar jadi pejabat, kemudian mentalitasnya apakah sudah betul dididik oleh para dosen dan guru-gurunya? Nah, di sini mungkin akibat salah didikan. Tapi yang lebih utama yang salah didikan adalah orang tuanya tidak mendidik benar. Kalau orang tua mendidik benar di sekolah, insya Allah benar, ikuti apa kata gurunya yang benar dan ikuti seterus apa yang diajarkan kebenaran sesuai dengan ilmu yang dipelajarinya di sekolah atau sesuai dengan jurusannya di kampus. Sudah jurusannya hukum, tapi justru malah dihukum. Jurusannya ilmu pengetahuan malah tidak mau tahu tentang aturan. Makanya sebagai orang tua, ingat anak-anak kita. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah orang tua itu khawatir ketika meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah iman, lemah ilmu pengetahuan, lemah akhlaknya, lemah ekonominya. Semuanya perhatikan oleh orang tua. Wal yattaqullah, hei orang tua bertakwa kepada Allah. Jadi orang tuanya suruh benar dulu. Tapi kalau orang tuanya mindsetnya sudah tidak benar ketika mendidik anak, akan jadi apa anak kita kalau sudah gede? Nah, repot. Tapi kalau terbimbing, tertuntun oleh wahyu, oleh Quran, oleh agama, insya Allah anak kita akan benar. Benar. Anak di sekolah kan SD, cari SD yang bagus. Sudah penuh, sekolahnya nggak bisa terima. Gimana caranya? Kepala sekolah disuap agar bisa masuk. Ketika di SMP sama, di SMA sama, cari sekolah favorit yang hebat. Ya. Di kampus juga sama. Gimana anak-anak kita belajar? Ketika anak-anak kita belajar, apakah nyontek? Mentalitas, sikap, karakter tidak baik sudah ada. Apa sih orang nyontek dengan orang korupsi bedanya? Korupsi ilmu, korupsi duit. Mirip. Coba ajari anak kita. Kalau nggak bisa, jangan nyontek. Anak saya ketika SD, MI, kalau nggak bisa nangis. Ayah gimana ini ayah? Kenapa? Yuk gimana? Nangis. Tapi kalau udah bisa nggak nangis, nggak pernah nanya. Ini gimana enggak? Karena minat belajarnya ada pada dirinya. Kalau dari sekolahnya sudah tukang nyontek, sudah karakternya nggak benar. Terus perhatian guru terhadap sikap, bagaimana kejujuran, kedisiplinan, ketertiban. Banyak guru yang paspor saja begitu, tidak memperhatikan perkembangan anak, mentalitasnya. Saya yang penting ngajar, dapat duit, gaji selesai. Maka pilih sekolah yang kira-kira ada 1-2 guru yang kita percayai. Guru ini bisa nih, dititipin buat anak saya, tolong awasi. Tapi kalau asal sekolah favorit, ya sudah repot. Nah disinilah, dari pendidikannya sudah begitu. Makanya orang tua bertakwalah, wal yaqulu qaulan sadidan, katakan kepada anak-anak kita perkataan yang benar. Kasih doktrin, ajaran-ajaran yang benar. Ajaran agama. Makanya anak sama orang tua harus sering komunikasi. Ngobrol. Apa maunya anak? Apa maunya kita? Satukan. Kolaborasikan. Wah, luar biasa kalau orang tua seperti itu. Jangan sibuk cari duit. Duit banyak, numpuk. Ya, rumah tingkat, duit berlipat, kendaraan mengkilat. Buat apa? Buat anak. Anaknya nggak jelas. Bisa nggak diamanati harta orang tua anak? Nah, disinilah. Makanya orang tua kepada anak-anak oleh Allah diperintahkan, hei anak-anak,
hormati, berbuat baiklah kepada orang tua. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Qala rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Hai anak-anak, hormati, berbuat baiklah kepada orang tuamu, di mana ibumu yang mengandungmu dengan susah payah, yang melahirkan dengan susah payah, menyusui kamu sampai 30 bulan, salah sunah syahra. Betapa repotnya ngurus kita sejak kecil. Faidah balagu, sampai balik, perhatikan anak balik pasti rada badek, rada angel diatur, ekstra hati-hati sebagai orang tua. Wa balagu arba'ina sana. Ternyata kita sebagai orang tua ngawasi anak sampai umur 40 tahun, beger kedua. Wa balagu arba'ina sana. Umur 40 tahun tetap kita awasi bagaimana anak kita sekarang umur 40 tahun. Jangan dilepas baik ayah bundanya. Oh, anak kita suatu saat sedang sholat malam, anak kita berdoa, qala rabbi awji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Luar biasa anak kita mendoakan kita. Dia merasa dirinya banyak dosa, minta ampun, minta keridhaan orang tua, minta ampun kepada Allah. Dia siap ingin menjadi anak yang soleh seperti ayah dan bundanya yang soleh dan soleha. Siap dia. Kalau suatu saat dia akan merasakan minta ampun. Ini tubtu ilaika, minta ampun kepada Allah. Wa inni minal muslimin. Siap menjadi muslim yang taat dan patuh melaksanakan aturan Islam yang sebenarnya. Itu anak kita yang sukses. Tapi kira-kira banyaknya orang tua yang gagal mendidik anaknya sampai 40 tahun, masih belum mau sholat, masih gak ngerti apa itu Islam, apa itu iman. Wah, repot. Pantas negara itu rusak karena didikan orang tua tidak menyeluruh, semua bertanggung jawab terhadap anak-anak yang siap menjadi anak bangsa penerus yang akan datang. Sukses, anakku sudah besar, lulus sarjana, mau cari kerja, gimana cara? Suap pejabatnya. Sudah bekerja sekian 10 tahun, ingin mendapatkan kepala dinas, kepala itu, suap lagi supaya dapat jabatan. Waktu menyuap, duitnya gede, berpikir bagaimana aku akan kembalikan modal orang tuaku. Ketika aku kerja dapat jabatan dengan suap, maka aku akan kembalikan modalku. Maka korupsilah bersama-sama, tahu sama tahu tapi tidak mau tahu. Rusak sudah. Nah, disinilah jamaah yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, akibat pendidikan ya, orang tua ya, yang kurang perhatian. Ketika orang tua benar mendidiknya, disekolahkan dimanapun, insya Allah ketika punya ilmu pengetahuan, siap bekerja dengan baik, mencari rezeki yang halal. Bagaimana kalau anak-anak kita ini bekerja dengan cara yang tidak halal masuknya? Para pejabat-pejabat, anggota DPR mau mendapatkan kursi dengan membeli suara rakyat. Apakah enak kursi yang diduduki itu? Kursi panas, sehingga sangar. Kerja juga pikirannya tidak tenang karena diawali dari cara kerja yang salah, cara kerja yang dengan jalan batil. Nah, oleh karena itu mari kita sekarang lagi musim menyekolahkan anak kita. Silakan cari sekolah yang terbaik. Mau jadi apa anak kita silakan, tapi jangan lupa anak kita suruh pergi ngaji, anak kita suruh belajar, anak kita terus dididik dengan keimanan, keislaman yang matang. Pertama orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya enggak, apalagi anaknya. Inilah suatu pelajaran buat kita sekalian.
Kalau terus menerus seperti ini bangsa kita, maka bukannya menuju Indonesia emas, tapi Indonesia cemas karena tidak ada yang bisa mengatasi persoalan keruksakan di berbagai sisi sosial kehidupan bermasyarakat berbangsa. Mudah-mudahan kita umat Islam bisa menjadi solusinya, menjadi contoh bagi umat-umat yang lain agar kita siap menjadi warga negara yang baik, menjadi manusia Indonesia yang bertanggung jawab. Ketika ada persoalan apapun, siap menghadapi dengan kemampuan kita masing-masing. Semoga Allah memberikan kekuatan iman kepada kita, pada keluarga kita, dan kepada kita semua, keluarga kita. Allah berikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketentraman, kedamaian. Jauhkan dari wabah penyakit. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.